Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang Marine Survey ya. Marine Survey di pertemuan keempat. Pertemuan keempat. Oke. Kalau sesuai silabus yang harus kita capai di pertemuan keempat, ini kan kemarin kita sudah masuk ke dasar teori survei dan inspeksi di pertemuan pertama itu ya. Kemudian pemeriksaan basic design, apa saja itu gambar-gambar yang harus kita periksa ya. Harus kita periksa untuk proyek pembangunan kapal baru, termasuk gambar-gambar konstruksinya. Setelah itu untuk material konstruksi ya. Material konstruksi itu kalau sampai pahami keseluruhannya di mata kuliahnya konstruksi kapal ya di semester 3 dan di tugas gambar semester 5 yaitu penampang melintang. Penampang melintang. Kemudian termasuk konstruksi lambung kapal. 1, 2. Kemudian di komponen permesinan itu berdiri sendiri. Setelah itu peralatan geladak ya, deck machinery namanya. Peralatan permesinan kapal dan komponen permesinan itu sama, satu paket. Kemudian pemeriksaan peralatan navigasi dan komunikasi. Sesuai jadwal di akademik, akhir bulan ini kita UTS dari target untuk pembelajaran di mata kuliah Marine Survey and Inspection sudah cukup tepat. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah contoh dari apa yang harus dipersiapkan oleh galangan kapal pada saat kick off meeting, karena masih ada kendala di PowerPoint saya. Saya save dulu materinya ke PDF. Ini contoh ya, contoh dari yang dipersiapkan galangan pada saat apa yang harus dipersiapkan oleh galangan pada saat kick off meeting. Selain yang lain-lain ya, ini ada contoh presentasi dari proses pembuatan kapal Tunda 2400 horsepower ya. Punya nomor serinya 276-277, dilakukan pada saat 5 Januari 2012. Ini gambar kapalnya yang sudah di ACC ya, yang sudah di ACC di sini tanda tangannya semua lengkap. Gambar dari General Arrangement. Kemudian pihak galangan kapal itu wajib menyampaikan keseluruhan dari peserta kick-off meeting, baik dari owner, surveyor, konsultan, kemudian biro klasifikasi kalau memang dia pakai biro klasifikasi, kemudian dari konsultan dari desain namanya. Ini tabel untuk kapal 276, ini yang kapal 277. Desain and engineering. Desain and engineering berapa persentase yang sudah dicapai hingga kick off meeting itu terlaksana. Kemudian procurement. Procurement itu artinya apa? Procurement itu pemesanan material baik itu outfitting maupun hal construction. Setelah itu production. Production itu di galangan itu kick off meeting itu kadang jadwalnya production itu mendahului.
Makanya pada saat kick off meeting yang harusnya pertama kali, dia sudah berbunyi 30%. 30% production. Ini kemungkinannya 30% ini belum menjadi kapal, belum menjadi blok. Akan tetapi semua komponen sudah dipotongi ya, sudah dipotongi karena fabrikasi itu prosentasenya itu kira-kira itu 15% sampai 20% dari total production. Untuk production ya 15. Maka ada kemungkinan dia sudah dipotongi semua materialnya dan kemudian sudah mulai di sub assembly. Nah, sub assembly itu kira-kira prosesnya juga sekian ya. Anggap untuk fabrikasi 12%. Kemudian sub assembly itu 12%, maka sudah ketemu 24. Ada kemungkinan assembly beberapa blok sudah mulai dikerjakan. Tapi belum selesai, maka sudah berbunyi 30%. Ini yang disampaikan oleh pihak galangan kapal. Setelah itu disampaikan juga yang namanya kalau di teknologi produksi kapal lanjut kan key key moment atau key aktivitas kunci ya. Yang ini namanya integrated schedule atau namanya master schedule ya. Master schedule tapi yang ini integrated. Integrated apa artinya? Ada 2 kapal di sini kan. Ya, integrated. Di sini ada key moment atau apa namanya? Key aktivitas ya. Key aktivitas itu kalau sama lihat ini yang ada bintang ini, ada kontrak. Di kontrak ini key moment atau key aktivitas. Ini kontrak itu berdasarkan lembar kontrak yang ditandatangani oleh pihak owner kepada pihak galangan kapal. Setelah itu yang namanya first cutting. Mana first cutting? Nah, ini F. Ada kata kunci F. Ada kata kunci F. Tunggu sebentar. Kelvin on. Oke ya. Ini K aktivitas yaitu F. Tanda F itu adalah first cutting. Kemudian K itu keylaying ya, keylaying. Kemudian ada ME, main engine loading. Nah, ini main engine loading. ME. Jadi aktivitas atau aktivitas kunci pada saat pembangunan kapal itu wajib disampaikan oleh pihak galangan kepada keseluruhan dari peserta. Setelah itu ada L. L itu apa? Launching. Launching itu peluncuran atau launching itu hanya shifting saja untuk kapal-kapal kecil, shifting. Artinya bisa berpindah dari galangan dock ke dermaga atau dari yacht di atas itu ke mana? Ke dermaga, launching. Ini ke aktivitas. Setelah itu sea trial. Nah, sea trial ini ke aktivitas juga. Setelah itu ada namanya delivery. Nah, di delivery ini bisa jadi lebih cepat. Nah, kalau untuk kapal yang ini diharapkan lebih cepat daripada kontrak delivery-nya. Nah, kontrak delivery ini adalah penyerahan kapal secara resmi kepada pihak galangan di awal kontrak. Kalau saya melihat, ini kan dimulai tahun 2011, jadwalnya mulai September hingga tahun 2013 untuk satu kapal tunda. Nah, mulai first cutting hingga delivery dalam artian delivery tidak resminya, ini butuh waktu 1 tahun. 1 tahun ya, mulai first cutting di bulan Februari hingga delivery di 2012 ya, Februari 2012 awal hingga Februari akhir
di tahun 2013. Butuh waktu 1 tahun 1 bulan untuk menggarap satu kapal. Setelah itu, akan tetapi kalau dilihat dari keseluruhan dari pembangunan kapal, itu sebenarnya mulai pembangunan kapal kan mulai gambar basic design. Jadi walaupun belum kontrak, proses menggambar itu sudah dimulai. Kenapa? Karena ketika akan mau kontrak, maju kontrak, pihak pembangun itu banyak galangan yang memasukkan penawaran kepada pihak pemilik. Dalam hal ini di sini kan TNI Angkatan Laut ya. Maka sudah mulai proses termasuk tender dan lelang. Tapi pihak galangan sudah mulai garap. Garap apa? Garap desainnya. Mulai desain, basic desain. Setelah basic desain baru game plan. Ini penjadwalan ini masuk di mata kuliahnya teknologi produksi kapal lanjut ya. Dan teknologi produksi kapal. Maka kemarin di waktu ada kuliah tamunya di perkapalan ITS itu adalah mata kuliah manajemen produksi kapal lanjut. Jadi perbedaan dengan kita di vokasi, kita tidak pernah mengajarkan namanya manajemen produksi kapal. Jadi ada 2 versi dari teknologi produksi kapal. Ada pada saat yang pertama itu mata kuliah yang pertama di semester 2 itu adalah teknologi dan manajemen produksi kapal 1. Setelah itu berpisah mata kuliah itu di semester-semester selanjutnya adalah manajemen produksi kapal lanjut. Nah, di semester kemarin itu semester 6. Semester 6. Nah, di teknologi produksi kapal lanjut itu semester 6 juga. Akan tetapi manajemen produksi kapal lanjut tidak diajarkan di vokasi. Karena manajemen produksi kapal itu adalah bagaimana cara menata galangan untuk mencapai satu target produksi. Itu karakter dari S1 perkapalan. Akan tetapi menjadi penting bagi sampean untuk ikut mata kuliah seperti itu atau di kuliah tamu. Kenapa? Jaringannya teknik manufaktur kapal kan tidak banyak, Mas Yan, Politeknik Negeri Banyuwangi. Salah satu yang bisa saya tanyakan ke pihak pemateri itu adalah bagaimana caranya mendaftar untuk magang. Kemarin sebenarnya, kalau mamanya sampean mau tanya ke pemateri, Pak, bagaimana cara magang di Samudra Indonesia? Samudra Indonesia itu tempatnya di Semarang sana ya, Semarang di Pelabuhan Tanjung Mas, tapi sisi yang timur, bukan sisi yang barat. Ada 4 atau 5 galangan di sisi timur dari Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Mas. Sisi baratnya kalau salah ada 2. Sisi barat dari pelabuhan Janata Marina Indah. Janata Marina Indah itu galangan kapal sudah lama, tapi swasta. Samudra Marine juga lama, juga swasta, tapi bagus. Kalau sama magang di sana juga bisa. Makanya kadang inisiatif untuk tanya di situ bisa menjadi penting. Mbak kemarin enggak ada yang tanya, saya lihat. Terus apa-apa. Ada di profilnya Pak Heriadi itu kan ada profilnya, nomor WA-nya. Kalau sampean mau WA untuk yang belum dapat tempat magang, WA. Terus ini laporan kemajuan desain. Perlu disampaikan dari pihak galangan kepada peserta rapat. Saya sudah melakukan penggambaran desain. Itu sampai berapa? Pertama, basic performance. Basic performance 30%, atau kalau tadi di basic design ya. Basic and performance design atau basic design 30%. Basic design, key plan 25%, yacht plan 25%, production drawing 15%, test procedure and finish plan. Test procedure ya TPTR ya. Test procedure and test record TPTR. Dan finish plan 5%. Termasuk ITP ya. Inspection and test plan tuh. Ini 5%. Ini artinya apa? Total 100%. Gambarnya sudah selesai. Secara pembobotan, standar pembobotan 30%, 25%, 25%, 5%, 100%. Maka keseluruhan dari gambar desainnya untuk kapal ini pada saat kick-off meeting di 5 Januari 2012 itu sudah selesai. Sudah selesai. 30%. Kalau sama lihat di sini kan
5 Januari setelah kontrak, karena kontraknya bulan Desember 2011. Kick off meeting-nya 5 Januari. 5 Januari 2012. Setelah kontrak, artinya gambarnya sudah selesai. Berarti di daerah sini, ini production drawing, basic functional, piping, cabling ini sudah maju. Karena di sini sudah berbunyi 100%. Gitu ya. Ini disampaikan. Untuk beberapa, kalau yang saya tangkap pada saat saya waktu itu sebenarnya tidak semua selesai, tapi yang utama selesai. Contoh ini kan sebenarnya di production drawing itu ada piping juga ya. Ini piping, kemudian outfitting itu sebenarnya belum semuanya selesai untuk production drawing-nya. Yang selesai waktu production drawing itu hal konstruksinya saja. Hal konstruksinya saja, yang lainnya belum. Pipa itu belum sempurna, outfitting belum sempurna, deck machinery, deck outfitting juga belum, hal itu belum selesai. Akan tetapi sudah bisa berproses, sudah bisa di kick off meeting sudah bisa disampaikan bahwa ini sudah, artinya tidak ada kendala. Kalau Kepler kan ini ada perbedaan ya. Kalau sampai masih ingat di mata kuliah teknologi produksi kapal yang di semester 2 dan teknologi produksi kapal lanjut, apa perbedaan antara basic design, key plan, yacht plan, production drawing itu kita hanya mereview di mata kuliah marine survey and inspection, mereview dari semua gambar ini. Jadi tugas dari marine surveyor atau survei itu juga termasuk di review ya. Survei kan ada 3 ya. Yang pertama review dokumen, yang kedua adalah petrol, yang ketiga adalah fitness. Tata caranya, review salah satunya adalah review desain. Review desain apa saja ya? Basic design, key plan, yacht plan, production drawing, dan termasuk review dari test procedure and test record. Nah ini ada basic design apa saja? EEO, electric, electronic, outfitting, hal construction, basic, hal outfitting, kemudian basic performanya, basic TPP, kemudian key plan-nya sendiri, key plan dari EEO, key plan dari HC, key plan dari HO, key plan dari MO. Untuk yacht plan-nya, yacht plan EEO, yacht plan HO, yacht plan MO, HC, dan ini terpisah nih, yacht plan HO. Nah ini tidak disampaikan kepada pihak galangan kapal ke forum karena sudah satu paket, tadi yang pertama tadi. Ini nah kemudian proses pengadaan atau procurement yang ini belum ada isi karena ini masih drafting waktu itu ya, waktu drafting. Di aktivitas pengadaan sampai saat ini antara pengadaan material, kemudian proses negosiasi dan draft kontrak main engine untuk merek prinsipal Niigata, makernya Niigata. Niigata itu Jepang ya. Ini aktivitas pengadaan sampai saat ini saat itu tanggal 5 Januari 2012. Kemudian posisi dari material-material itu sekarang ada di mana? Sedang di inquiry, quotation, atau sedang evaluasi teknis, kemudian rencana final negosiasi, kemudian approval atau persetujuan, kemudian draft kontrak, dan kemudian kontrak. Ini pada saat itu keseluruhannya belum. Jadi sedang ada negosiasi saja kepada main engine. Jadi mesin utama, mesin induk sedang ada negosiasi. Yang lain-lainnya belum ada di tanggal 5 Januari itu. Kenapa? Karena sebagian besar dari gambar untuk key plan dan procedure itu juga belum selesai. Kemudian untuk produksi fabrikasi blok fast cutting dikerjakan. Ini rencana ya, rencana yang akan dilakukan untuk fast cutting akan dikerjakan di divisi fabrikasi lambung divisi kapal niaga dengan prestasi energi gas cutting. Independen gas consumable. Kemudian untuk alternatif yang lain jika karena ini proyeknya adalah divisi kapal perang, akan tapi fast cutting-nya di divisi kapal niaga fabrikasi lambung. Alternatif yang lain kalau ternyata ini penuh di divisi kapal niaga, kenapa tidak dilakukan di divisi kapal perang?
Karena lokasi NC plasma cutting-nya di bengkel divisi kapal perang itu lebih sempit. Untuk acara seremonial itu tidak cukup representatif ya, tidak cukup karena kecil dia bengkelnya. Karena memang itu divisi kapal perang yang kutub pembangunannya Jerman, ya, khususnya Meyerwerf. Makanya untuk fabrikasi tertutup dia, untuk pemotongannya tertutup, tidak seperti di kapal niaga yang terbuka. Kemudian kalau tidak bisa di kapal niaga, maka dilakukan di bengkel fabrikasi divisi General Engineering, divisi rekayasa umum di sebelah timur dari UTBA. Kemudian assembly block akan dikerjakan, termasuk sampai nanti kilayingnya, jadi kapal, jadi bloknya ya. Ini dikerjakan di divisi kapal niaga, didukung dengan fasilitas. Alternatif yang lain dikerjakan di bengkel divisi CJE. Kemudian untuk erection block dikerjakan di area mobile drive divisi kapal niaga. Didukung. Ini fasilitas ya, termasuk untuk penyampaian fasilitas. Kemudian launchingnya atau shift liftnya dilakukan di shift lift karena kapalnya bisa dipindahkan dari movable roof. Di depannya, di sebelah selatannya dock gali atau graving dock di divisi kapal niaga. Kemudian after launchingnya dideposisikan di dermaga barat berderet dengan 259, 242. Kapal tanker 259 dan kapal tanker 242. Yang ini pesanannya Meranti selain dua-dua. Pertamina. Kemudian aktivitas produksi saat ini sortir stok, sortir. Ada beberapa material yang tersisa dari proyek-proyek lama yang tidak terminate atau ini, yang masih bisa dipakai contoh. Ini proses sortir. Di gudangnya divisi kawasan ada gudang, ada stok material plat, pipa vendor, kabel kaming, dan kabel hanger. Kemudian persiapan area produksi di saat itu sedang dikerjakan. Penggeseran main engine yang ada di bawahnya movable roof itu ada main engine 2 kapal, 256 dan 257. Ini yang aktif produksi, yang saat itu sedang dilaksanakan. Ya, harus disampaikan di kick-off meeting. Kemudian ini gambar pembagian blok. Apa itu pembagian? Jadi dari kapal yang utama ini kemudian dibagi-bagi. Garis merah-merah ini untuk konstruksi ya. Garis ini gambar konstruksi dari kapal. Ini dipotong untuk menjadi beberapa blok. Nah, ini membaginya menjadi blok AP. Yang ini blok ASA 1. Ini skek berdiri sendiri, skek berdiri sendiri. Kemudian ASA 2, ADB, kemudian double bottom 1, SS, forpic, kemudian ini apa ini? BU ya, BU itu bulwark ya. Bulwark itu jadikan satu blok sendiri-sendiri. Bulwark 1, bulwark 2, bulwark 3, bulwark 4, bulwark 5. Setelah itu BR, bridge 1, BR 2, bridge 2, funnel, dan kemudian navigasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 blok. Kalau dilihat dari atas, ini blok AP, ASA 1 ya, ASA 1, ASA 2, kemudian ini SS, ini forpic, FP ya. Ini blok, namanya gambarnya adalah blok division. Ini rencana pembagian blok. Pembagian blok ini penting karena tergantung fasilitas produksi. Fasilitas utama ya, crane Goliath itu tidak akan mungkin dipakai untuk pakai. Makanya crane kecil yang dipakai. Kemudian untuk manpower, jumlah orang yang perlu disampaikan. Kebutuhan manpower atau tenaga kerja untuk sementara per kapal dibutuhkan sejumlah 74 dengan rincian sebagai berikut. Ini Saman sudah pernah mencoba memecah ya di mata kuliah teknologi produksi reparasi kapal dulu ya. Reparasi kapal itu weldernya ada 16 orang dibagi menjadi 4 grup. Berarti satu grupnya 4 orang, 4 orang, 4 orang. Fiturnya 12 orang dibagi menjadi 4
grup. Berarti satu grupnya ada 3 orang. Marking cutting jumlahnya totalnya ada 14. Marking dan cutting. Ini biasanya untuk marking dan cutting ini berbicara tentang fabrikasi. Maka orang di bengkel fabrikasi keseluruhannya disebutkan biasanya. Untuk piping 12 orang, elektrik 8 orang, elektronik 8 orang, interior 12 orang, GAGC-nya 4 orang. Yang dedikatif ya. GAGC itu mungkin jumlah orangnya sampai puluhan. Tapi yang dedicated untuk kapal ini, 2 kapal yang 276 dan 277 itu 4 orang. Safety-nya khusus untuk ini 2 orang. Akan tapi safety itu di divisi, kan ikut divisi berbeda ya, divisi kawasan. Ada kemungkinan tidak dedicated, artinya di rolling gitu ya, rolling. 2 orang rolling. Sesuai schedule dari jadwal dari safety dari pihak divisi. Kemudian perlu juga disampaikan jika ada kendala dan usulan. Terdapat stok plat ukuran 7 mm. Sebenarnya diusulkan dipakai untuk menambah pada ukuran tebal 6 mm yang masih kurang. Artinya apa? Ketika berbunyi ada 7 mm dipakai untuk 6 mm, maka terjadi perubahan gambar basic design dan key plan. Artinya production theory berubah. Jadi dari 6 mili berubah menjadi 7 mili karena adanya material seperti itu. Kemudian ada double lembar plat. Ini ditambahkan, ada perubahan. Karena kalau ada perubahan ketebalan plat, otomatis akan terjadi perubahan ketebalan bobot. Basic design berubah, key plan juga berubah. Kemudian untuk ukuran tebal 9,5 diganti 10 mm yang tersedia di stok. Ini stok ini artinya dari pihak galangan itu juga akan mengundang untuk pemeriksaan material dari stok. Nah, ini yang adanya 10 mm, padahal di materialis di basic design, key plan maupun di production drawing 9,5, maka diganti 10. Kemudian steelwork. Nah, steelwork ini outfitting ya, outfitting hal outfitting. Diusahakan untuk digunakan pada proses terlebih. Gambar nestingnya akan dipercepat untuk diproses identifikasi kelas PKI. Setelah itu, mengingat profil angle tidak tersedia di stok gudang, diupayakan pengadaan lebih awal. Pipa Kunive, ini pipa Kunive pipa problem steel ya. Ini susah ini, pengelasannya production susah. Kunive itu cuprum, nikel, dan ferro. Gabungan dari 3 material untuk menjadi pipa. Ini yang disampaikan oleh pihak galangan kepada, ini contoh saja ya, contoh yang harus disampaikan oleh pihak galangan kepada peserta rapat di kick-off meeting, apa saja yang harus disampaikan. Ini contoh dari kick-off meeting. Kalau kemarin kan kick-off meeting standar dari Biro Klasifikasi. Ini contoh tadi bisa menambah khasanah pemahaman yang disampaikan untuk apa yang harus dilakukan di kick-off meeting yang disampaikan oleh pihak galangan. Waktunya sudah habis. Setelah ini akan saya sampaikan lagi Zoom yang baru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.